kami tes mobil kami sendiri. Namun ternyata Jimny yang didamba-dambakan tidak seindah itu. Nonton video ini sampai habis. Ada dua macam Jimny masuk ke Indonesia, two-tone dan single tone. Masing-masing ada manual dan otomatis. Dan sekarang saatnya unboxing. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sebentar dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Back on it, got a rose, put my stacks on it. You said you got some headlights, now I put the cap on it. Punchlines, yo, I got some black on it. I find a nice tight beat and I rap on it. DC fight night, I put the cash on it. Like Will Chamberlain, pull it 100. Schoolboys in a song, Cooper Yaks on it. Beers on me, got Stone Cold and then I make a hit. Ask me why. Kami tidak akan membahas tentang sejarah Jimny karena 2018 lalu kami sudah membuat first impression review Jimny baru ini termasuk dengan sejarahnya. Untuk sejarah, silahkan nonton video itu. Pada video ini benar-benar pengalaman pemakaian Jimny baru. Kita bahas dulu sedikit kenapa mendapatkan Jimny ini sangat amat susah. Sebenarnya alasannya simple, karena ini adalah rakitan Jepang dan dari Jepangnya hanya ngasih sedikit unit untuk Indonesia. Tapi bukan hanya untuk Indonesia, seluruh negara hanya kebagian sedikit. Ya pasti karena produksinya itu lebih sedikit daripada permintaannya. Tapi kenapa sedikit? Itu kami tidak tahu kenapa. Kabarnya akan ada pabrik di India, Maruti, dan mungkin akan produksi di Indonesia, tapi kami tidak tahu kapan. Intinya sekarang karena suplainya sedikit, maka secondary market harganya meroket, membuat orang-orang yang mendapatkan unit hanya spekulan bukan pemakai menjadi kaya untung besar. Jimny baru ini sangat diinginkan karena memang bentuknya itu retro, bahkan bisa dimirip-miripkan mobil legendary zaman dulu. Bisa dimiripkan jadi Mercedes G-Class dan bisa dimiripkan jadi Land Rover Defender, bahkan bisa dimiripkan Toyota Hardtop. Karena memang bentuk Jimny ini bukan hanya terinspirasi dari Jimny terdahulu, tapi juga sepertinya terinspirasi dari mobil-mobil yang kami sebut tadi. Biasanya yang dimirip-miripkan itu kami benci, tapi pada Jimny ini malah jadi enak dilihat dan suatu kegagahan yang lucu. Bumper dan over fendernya itu terbuat dari plastik yang gampang baret dan kalau kesenggol tidak bisa di-repair. Ya karena ini bukan cat-catan, nyenggol ganti bumper. Tapi ya bumper dan over fender ini justru yang membuat mobil ini menjadi lebih lucu. Jimny lucu ini punya panjang total 3640 mm, itu 15 mm lebih pendek daripada Ayla. Dan itu termasuk ban serepnya, kalau ban serepnya dicopot lebih pendek lagi. Wheelbase-nya lebih pendek dari Ayla juga, 2250 mm. Lebarnya 1645. Mobil ini kecil sekali. Ground clearance-nya 210 mm. Tapi expander cross 225 mm. Ini kalah dengan LMPV yang di crossover kan. Tapi ya beda kelas. Untuk urusan off-road, Jimny punya departure angle 49 derajat dan approach angle 37 derajat. Dimensi kecilnya seekor Jimny membuat jadi unggul di medan off-road dibanding dengan SUV-SUV besar. Tapi yang besar dan panjang juga punya keunggulan tertentu. Ini untuk approach dan departure-nya aman dan dia bisa nanjak dengan aman ya. Dan kalau kita lihat untuk yang di short, dia nanti sama-sama approach dan departure-nya itu sama-sama aman. Tapi dia lebih mudah untuk ngejungkang ke belakang. Tapi ya enak dilihat itu menimbulkan suatu hal yang sangat negatif, yaitu coefficient of drag. Yes, bentuk mengotak itu lawannya adalah angin. Tapi kita ambil positifnya saja, karena lebih menahan angin maka lebih baik untuk pengereman. Bicara soal pengereman, walaupun mobil ini sudah ber-ABS tapi rem belakangnya masih tromol. Yes, mobil 360 juta masih tromol rem belakangnya. Dengan mode 4x4 dari transfer case melanjutkan tenaga ke gardan depan dan belakang. Gardan ini masing-masing model solid axle. Karena memang solid axle lebih kuat dibanding dengan yang independen. Kemudian suspensinya, depan dan belakang sudah memakai coil spring, sehingga mobil lebih nyaman dibanding dengan pair down dan torsion beam. Dan yes, ini adalah SUV beneran, memakai leather frame, lebih kokoh namun agak berat. Kalau ini pakai monokok, beratnya pasti jauh di bawah 1 ton, karena kecil. Tapi yang ini di atas 1 ton. Kita buka kap mesinnya. Ini adalah sebuah mesin yang sangat umum dipakai Suzuki, yaitu K15B.
dipakai di Suzuki Ignis dan juga Suzuki R3. Tapi bedanya yang ini dipasang longitudinal bukan transversal, karena ini adalah sebuah SUV. 1500 cc yang menghasilkan tenaga 102 PS dan torsi maksimal 130 Nm di RPM 4000. Tidak besar tapi cukup, karena curb weight-nya hanya 1,1 ton. Tapi ya ini adalah naturally aspirated, jadi wajar tenaganya segitu, yang tersalurkan ke gearbox 4 speed otomatis yang konvensional, kemudian dilanjutkan ke transfer case 2 speed. Lanjut ke bagasi. Mobil ini masih memakai ban serep model Conde, karena memang tampilan Conde pada suatu SUV beneran itu lebih gagah. Namun secara standar mobil ini belum dilengkapi dengan kunci untuk ban serepnya. Conde-nya bisa curi orang. Lampu belakangnya modelnya masih bohlam biasa, dan semuanya ada di bumper. Bumpernya ada di bawah sini. Menurut kami posisinya kurang tinggi, bahaya, lampu rem susah dilihat. Untung saja ada high mount stop lamp di atas sini, tapi sennya tetap di bawah. Tidak kelihatan kalau mobil belakang terlalu rapat. Kami baru sadar, pada umumnya apabila mobil itu dibuat standar adalah setir kanan, maka buka bagasinya dari kiri, agar mempermudah apabila membuka tutup bagasi di pinggir jalan. Karena mobil setir kanan biasanya berhenti di kiri jalan. Ini engselnya di luar, namun tertutup rapih. Ruang bagasinya sangat amat kecil, tidak muat dibasuhkan om gendut, harus melipat jok belakangnya. Dan ini tempat penyimpanan sangat amat berguna sekali, jadi rapih. Plastik yang kalau jok belakangnya dilipat menjadi rata lantai. Plastik yang bercita-cita menjadi bordes, karena teksturnya seperti bordes, jadi terlihat kuat, tapi tetap saja ini plastik. Tempat penyimpanan ini bisa dilepas dan di bawahnya ada dongkrak dan kunci roda. Beralih ke depan, kami tidak mencoba jok belakangnya karena sudah ada di first impression review. Sayang sekali kuncinya masih belum kilas. Terus pakai anak kunci biasa yang dicolok. Joknya fabrik yang tidak terasa mahal. Semua plastik pada mobil ini adalah plastik murah. Ada semua plastik. Yes, benar-benar murah. Dan masih kelihatan bodi mobil. Tapi mungkin kelihatan bodi mobil itu adalah suatu kesengajaan yang berkaitan dengan style. Kemudian head unit standar yang dikasih itu sebenarnya cukup lengkap, ada Bluetooth dan lain-lain, tapi terlihat murah. Kami tidak suka. Oh, bisa langsung Spotify. Kontrol AC berada di bawah sekali, jauh dari jangkauan mata. Untung saja semua puter-puteran bisa diraba, sehingga tidak perlu melepas pandangan dari jalan untuk mengatur AC. Tapi apabila Anda ingin melihat displaynya, ini displaynya kecil, mudah dibaca, tapi karena posisinya agak terlalu ke bawah, dan ini layarnya ngadepnya ke sana, bukan ngadep ke drivernya, jadi bacanya agak susah sedikit. Tapi ini nggak ada masalah. Ada mode-modenya, bisa diatur tuh arah-arahnya, ya. Normal lah mobil harga segini. Di bawahnya lagi ada switch, tapi kami tidak suka power window switch-nya ada di sini. Merepotkan, butuh dua tangan untuk melakukan sesuatu yang simple seperti bayar parkir atau pada pintu tol.